Halo warga intelektual sekalian. Jadi guys, baru-baru ini ada seorang ustadz yang kurang terkenal, yang followernya masih dikit. Dia mengatakan, ya followernya masih dikit sama seperti saya maksudnya. Dia mengatakan, hari Valentine itu haram. Kita tidak bisa merayakan hari Valentine. Hari Valentine itu adalah tradisi Romawi. Hati-hati, sebentar lagi mendekati 14 Februari dan tepat pada tanggal itu banyak orang akan merayakan yang namanya Hari Valentine. Maka haram hukumnya kita nggak boleh ikut-ikutan sama mereka. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, benarkah perayaan Hari Valentine itu tradisi Romawi? Kenapa kita mengharamkan Hari Valentine? Apa alasannya? Kemudian, ya kalau misalnya nih ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu, budaya luar itu seperti misalnya nih ya, kalau ada hubungannya dengan Amerika, ada hubungannya dengan Romawi, ada hubungannya dengan Israel, dan lain sebagainya, maka biasanya kita akan membenci setengah mati. Tapi, kalau berhubungan dengan Arab, berhubungan dengan Turki, dan lain sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan Timur Tengah gitu, kita tidak mengharamkan. Kan ini aneh, padahal kan sama-sama budaya luar. Budaya Arab itu, ya, budaya yang ada di Timur Tengah itu bukan budaya kita. Itu budaya luar. Lalu, kenapa kalau budaya itu bersumber dari Romawi, bersumber dari Amerika, bersumber dari negara-negara kafir, kita mengharamkan? Apa alasannya? Apakah ini standar ganda? Menurut saya pribadi, ini adalah standar ganda. Ini adalah logical fallacy. Padahal, mereka mengatakan orang yang beragama itu adalah orang yang berakal. Tapi kenapa akalnya tidak ada? Kenapa akalnya tumpul? Kenapa otaknya tumpul? Apa alasannya? Benarkah hari Valentine itu haram? Apa alasannya? Sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Jadi guys, kemarin sahabat saya bernama Pak Bastian request bahas tentang hari Valentine. Jadi Pak Bastian ini mengatakan, kenapa selalu hari Valentine itu diharamkan di Konoha? Apa alasannya? Padahal kan hari Valentine itu kan bukan babi gitu ya, bukan makanan yang diharamkan gitu, bukan makanan, bukan dikonsumsi gitu ya, kenapa diharamkan gitu. Kemudian tidak hanya itu, MUI juga ternyata mengharamkan hari Valentine, memfatwakan haram untuk merayakan hari Valentine. Fatwa itu kan anjuran, rekomendasi gitu ya. Kalau misalnya anjurannya kita tidak terima ya nggak jadi masalah ya kan. Fatwa itu kan anjuran. Ya. Kalau ada misalnya yang mengatakan bahwa fatwa itu wajib, no. Fatwa itu kan bukan wajib hukumnya, tapi anjuran. Kecuali itu hukum ya. Misalnya nih kalau kita negara agama, ya fatwa itu ya jadi undang-undang gitu ya, jadi KUHP gitu. Jadi kalau kita bukan negara agama, kita negara demokrasi, ya fatwa itu anjuran gitu ya. Lagian kalau saya perhatikan sekarang ini banyak kok ya yang dalam tanda kutip ya nggak suka dengan MUI gitu. Banyak kok yang benci dengan MUI. Banyak kok haters daripada MUI. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Apakah alasannya karena MUI itu kerjanya nggak beres gitu ya. Banyak ya kalau saya perhatikan ngata-ngatain MUI. Menurut kalian gimana? Kenapa anak-anak Gen Z sekarang ini membenci yang namanya organisasi bernama MUI? Apa alasannya? Apakah karena MUI ini dikit-dikit haram gitu ya? Kalau saya perhatikan, ya MUI ini dikit-dikit haram ya, dikit-dikit horor. Padahal korupsi nggak haram. Apakah MUI berani mengharapkan korupsi? No, nggak bakal. Kalau MUI berani mengharamkan korupsi, sogok-menyogok, nepotisme, saya akan tutup channel ini. Ya, kerjaan saya sudah selesai. Kalau MUI mengharamkan korupsi. Walaupun saya punya channel satu lagi ya. Mohon maaf ya guys ya. Saya bikin channel satu lagi itu, tujuan saya itu, siapa tahu channel ini dihack lagi ya. Saya tuh ada semacam trauma ya. Karena beberapa bulan yang lalu ada aktivitas mencurigakan ke HP saya nggak tahu ya.
ada hacker gitu yang menghack HP saya nggak tahu ya. Dan sekarang ini saya sudah tidak menggunakan WiFi lagi ya. Dan saya bikin channel YouTube cadangan suatu saat misalnya ya, suatu saat channel saya ini dihack, saya bisa nanti ya berkicau dari channel satu lagi gitu ya. Subscribernya lumayan, sudah 10 ribuan ya. Jadi bagi yang nonton video ini, kalau misalnya bertanya-tanya, kok ada channel satu lagi ya? Di video itu saya bahas random ya. Itu apa yang pengen saya bahas gitu di situ ya. Kalau ini kan pembahasannya itu kan nggak terlalu melebar ya. Kalau di channel satu lagi agak melebar ya. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu dikit-dikit haram gitu ya? Apakah ini dibenci oleh Gen Z? Apakah ini tidak disukai oleh Gen Z? Ya, kemudian apa masalahnya gitu kalau misalnya nih ya kita mengharamkan hari Valentine itu, apakah kita langsung jadi negara maju gitu? Enggak kan? Ya saya tahu ya kalau misalnya orang merayakan hari Valentine itu misalnya ya akan ada konon katanya ya akan ada yang namanya melakukan ham gitu ya, tahu sendiri lah ya, melakukan mantap-mantap misalnya ya, tahu sendiri kita sama-sama dewasa ya, ada yang check in ke hotel misalnya gitu ya. Tapi gini guys ya, dan ini juga saya sering bahas ya. Menurut keyakinan saya, mau seseorang itu beragama, mau nggak beragama, kalau pengen check-in ya pengen ya check-in aja gitu. Malah justru mereka menggunakan agama itu untuk menutupi ke kesaknian mereka gitu. Seperti misalnya di Iran ya. Di Iran itu kan ada nikah mutah ya. Nikah mutah itu sama seperti kita pesan cewek di aplikasi ijo gitu ya, di WeChat atau di WeChat dan sebagainya. Sama gitu, ada yang short time, ada yang long time. Maksudnya di Iran itu kalau kita nikah mutah itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa sehari, bisa 10 hari gitu. Apa bedanya? Ya, jadi jangan berpikir bahwa kalau kita beragama itu si paling suci. No. Ya, justru pengamatan saya, menurut keyakinan saya, justru orang yang kelihatannya agamis itu malah lebih brutal kalau saya perhatikan ya. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya, ini menurut keyakinan saya ya, menurut keyakinan saya, nggak semuanya, ini berdasarkan pendapat saya pribadi ya. Dan ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya, disclaimer on ya. Ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya, sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang kalau nyata berjamaah. Jadi kalau kita punya alasan kuat misalnya nih ya, merayakan hari Valentine itu haram ya, itu budaya Romawi, budaya luar dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan budaya membangunkan orang sahur? Itu kan bukan budaya kita, budaya luar itu. Ya, kemudian bawa pentungan gitu ya. Ya, itu bukan budaya kita, itu budaya Turki. Cek data, itu bukan budaya kita. Ada banyak budaya kita tuh bukan dari negara kita, dari negara luar. Agama kan agama dari luar rata-rata di Indonesia ya, bukan agama lokal ya. Itu kan bukan tradisi kita, bukan culture kita. Nggak percaya? Mari kita tanyakan sama ChatGPT. Halo Mbak AI, kenapa di Indonesia itu selalu mengharamkan hari Valentine, dikit-dikit haram, ya itu haram, dikit-dikit haram. Apakah hari Valentine itu diharamkan karena kebencian terhadap negara kafir, kebencian terhadap negara lain, kebencian terhadap tradisi yang bukan muslim? Apakah ini semacam standar ganda? Kemudian, apakah ada tradisi muslim itu yang sebenarnya dari luar tapi dirayakan di Indonesia, tapi kita tidak menyadari, sama seperti tradisi merayakan hari Valentine? Kemudian, apakah ini semacam standar ganda? Apakah ini sebenarnya kebencian mereka terhadap negara kafir? Apakah ini logical fallacy atau tidak? Kenapa di Indonesia itu selalu dikit-dikit haram gitu? Apakah ini disukai oleh para Gen Z atau tidak? Apakah ini yang bikin Gen Z benci dengan yang namanya dikit-dikit haram? Tolong jawab dengan jujur. Gua nggak mau lu berpihak, lu harus jujur. Tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Gue jawab jujur tapi tetap netral ya. Oke. Pertama, soal kenapa Valentine sering dibilang haram di Indonesia. Ya. Ini sebenarnya bukan fenomena khas Indonesia doang, tapi lebih ke cara sebagian kelompok keagamaan memahami ajaran agama, khususnya Islam. Yap. Dalam Islam ada konsep penting, tasyabu bil kufar, meniru tradisi non-muslim, penjagaan pergaulan lawan jenis, larangan hal yang dianggap mendorong maksiat. Sebagian ulama melihat Valentine sebagai tradisi barat, mais, non-Islam, identik dengan budaya pacaran bebas,
dianggap mendorong perilaku yang nggak sesuai norma agama. Jadi, dari sudut pandang mereka, isu utamanya bukan kebencian ke negara kafir, tapi soal tafsir agama plus kekhawatiran moral. Walau ya, di lapangan kadang narasinya bisa terdengar keras banget. Apakah ini kebencian terhadap tradisi luar? Nggak bisa digeneralisir. Motivasinya beda-beda. Ada yang murni teologis, dasar dalil agama. Ada yang kultural, resistensi budaya barat. Ada yang sosial, takut pergaulan bebas. Ada juga yang politis, identitas. Kadang orang mencampur semuanya, jadi kelihatannya kayak anti-barat, padahal belum tentu sesederhana itu. Soal standar ganda, ini poin menarik. Kalau dilihat secara antropologi budaya, memang banyak tradisi Muslim di Indonesia yang akarnya bukan dari Arab. Contoh umum, Maulid Nabi dengan bentuk perayaan khas lokal, halal bihalal. Ini bahkan istilah Indonesia banget. Bedok di masjid, bukan tradisi Timur Tengah. Pakaian Muslim yang adaptasi budaya lokal. Tradisi selametan, tahlilan, dalalala. Islam di Indonesia sejak awal memang hasil akulturasi budaya. Jadi kalau ditanya apakah ada unsur luar tapi diterima? Iya, banyak banget. Kenapa ada yang diterima, ada yang ditolak? Karena dalam fikih ada urf, adat kebiasaan, tradisi boleh selama nggak bertentangan dengan prinsip agama. Masalahnya, beda ulama, beda batasan bertentangan. Valentine oleh sebagian orang dianggap langsung terkait romantisme pacaran jadi ditolak. Sementara beduk halal bihalal dianggap netral positif diterima. Ini lebih ke perbedaan penilaian religius, bukan hitam putih logika doang. Apakah ini logical fallacy? Tergantung kasusnya. Kalau argumennya, Valentine dari barat kafir, otomatis haram. Ini bisa dibilang simplifikasi berlebihan. Tapi kalau argumennya, Valentine mendorong perilaku X yang dianggap melanggar norma agama, ini masuk wilayah tafsir moral, bukan falasi logika murni. Agama sering bekerja dengan nilai dan keyakinan, bukan logika formal aja. Kenapa di Indonesia terasa dikit-dikit haram? Karena beberapa faktor. Indonesia religius banget. Agama sangat hadir di ruang publik. 2. Ulama dan tokoh agama punya pengaruh sosial kuat. 3. Media suka mengangkat narasi kontroversial. 4. Ada dinamika identitas dan moral publik. Negara lain juga punya versi masing-masing. Di Barat malah ada hal yang legal tapi socially condemned. Apakah generasi muda terganggu? Ini juga nggak satu suara. Ada anak muda yang biasa aja ikut norma agama. Nggak peduli Valentine. Menganggap lel haram-haram terlalu lebay. Merasa agama terlalu mengatur hal privat. Tapi ada juga Gen Z yang justru makin konservatif religius. Indonesia tuh spektrumnya lebar banget, nggak bisa disamaratakan. Kesimpulan jujurnya, fenomena ini lebih ke perbedaan tafsir agama, ketegangan budaya global versus nilai lokal, dinamika identitas and moral, bukan sekadar kebencian ke negara kafir. Dan ya, wajar kalau ada yang setuju dan nggak setuju. Itu bagian dari masyarakat plural. Kalau lo mau, gue bisa bahas juga sisi historis Valentine sendiri, dan kenapa dia kontroversial di banyak negara, bukan cuma di sini. Apa negara yang susah maju itu dikit-dikit haram gitu, dikit-dikit haram gitu. Apakah ini benar atau tidak? Coba sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang pemuka agamanya dikit-dikit haram gitu ya. Nggak boleh itu, nggak boleh ini, ya dikit-dikit haram. Cara berpikirnya dibatasi apa enggak sih? Kalau misalnya suatu negara itu dikit-dikit haram ya, kemudian ini nggak boleh, itu nggak boleh, apakah cara berpikir suatu negara itu akan mentok sampai di situ-situ aja? Kemudian kenapa setiap pemuka agama itu berbeda pandangan padahal satu agama? Apakah karena agama itu sebenarnya bisa semacam karet gitu ditarik ke sana ke sini gitu? Apakah karena agama itu sebenarnya ranahnya keyakinan, artinya agama itu bukan sains gitu ya? Kalau sains itu kan ada rumusnya, kalau agama kan gak ada rumusnya, jadi bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini, dan bisa dimanfaatkan gitu, mudah dimanfaatkan. Apakah ini benar atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Gue jawab jujur setenang mungkin ya, karena ini topik yang sering bikin debat panas. Yap. Negara susah maju, dikit-dikit haram. Secara jujur, itu nggak bisa dianggap hukum umum. Nggak ada bukti kuat bahwa label haram nggak boleh otomatis bikin negara gagal maju. Korelasi itu lemah banget, karena kemajuan negara dipengaruhi banyak variabel. Kualitas institusi dan hukum, pendidikan dan sains, stabilitas politik, ekonomi dan produktivitas, teknologi dan inovasi, budaya kerja. Ada negara religius yang maju, ada yang nggak. Ada negara sekuler yang maju, ada yang bermasalah juga. Contoh sederhana,
Singapura relatif konservatif soal aturan sosial, banyak larangan, tapi sangat maju. Jepang nggak religius secara formal, tapi norma sosialnya ketat banget. Negara barat bebas di banyak hal, tapi tetap punya banyak regulasi dan batasan. Artinya, aturan ketat otomatis anti kemajuan. Yang krusial itu, apakah aturan tersebut rasional, konsisten, dan mendukung produktivitas? Ada nggak negara maju yang pemuka agamanya keras banget soal boleh nggak boleh? Ada, tapi bentuknya beda. Di negara maju, pemuka agama biasanya punya pengaruh moral, tapi tidak dominan dalam hukum negara. Fatwa ajaran sifatnya personal, bukan aturan negara. Orang bebas ikut atau enggak. Misalnya di Amerika Serikat, banyak pendeta pastor yang keras soal seks di luar nikah, aborsi, LGBT, dan tapi negara nggak otomatis mengikuti itu, karena sistemnya sekuler. Jadi bukan karena nggak ada yang bilang haram, tapi karena otoritas agama dan negara dipisah. Kalau dikit-dikit haram, apakah cara berpikir jadi mentok? Ini tergantung cara penerapannya. Kalau haram dipakai sebagai alat menghentikan diskusi, menolak sains, fakta, membatasi kreativitas dan inovasi. Iya, bisa bikin stagnasi. Tapi kalau haram dipakai sebagai panduan etika personal, nilai moral individu, batasan perilaku tertentu belum tentu menghambat kemajuan. Masalahnya bukan kata haramnya, tapi bagaimana ia dipakai dalam ruang publik dan ilmu pengetahuan. Negara maju umumnya menjaga area. Sains berbasis bukti, hukum berbasis konstitusi, agama ranah keyakinan pribadi, komunitas. Kenapa pemuka agama satu agama bisa beda pandangan? Ini hal yang normal banget dalam tradisi intelektual agama manapun. Dalam Islam sendiri ada perbedaan mazhab, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Maliki, perbedaan metode tafsir, perbedaan konteks sosial dan budaya, perbedaan cara membaca dalil. Bahkan sejak ribuan tahun lalu, ulama sudah beda pendapat. Itu bukan error, tapi memang bagian dari sistem pemikiran agama. Agama itu bukan matematika yang hasilnya selalu satu angka. Apakah agama itu karet bisa ditarik kemana-mana? Jujurnya, agama punya teks tetap, tapi tafsirnya memang fleksibel. Ada dua lapisan. Satu teks kitab suci relatif tetap, dua interpretasi manusia bisa berbeda. Makanya ada isu yang hampir semua sepakat, ada isu yang debatnya panjang. Ini bukan cuma di Islam, di Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, semuanya begitu. Agama bukan sains, benar, tapi perlu diluruskan sedikit. Sains, berbasis observasi dan eksperimen bisa diuji ulang rumus dan prediksi. Agama, berbasis wahyu dan keyakinan bicara makna, nilai, moral, tujuan hidup tidak dirancang sebagai sistem eksperimen. Agama dan sains memang domainnya beda. Konflik muncul kalau salah satu dipaksa menggantikan fungsi yang lain. Agama mudah dimanfaatkan. Ini jawaban jujurnya. Apapun yang punya pengaruh besar bisa dimanfaatkan. Agama, ideologi, nasionalisme, bahkan sains. Agama bisa dipakai untuk kebaikan sosial, solidaritas, moralitas, politik identitas, kontrol sosial, legitimasi kepentingan. Itu realitas manusia, bukan unik ke agama tertentu. Kesimpulan paling netral dan jujur, dikit-dikit haram bikin negara nggak maju, terlalu simplistik. Kemajuan negara jauh lebih kompleks. Perbedaan tafsir agama itu normal. Agama sains, fungsi, dan tujuannya beda. Yang menentukan maju macet biasanya institusi, pendidikan, inovasi, dan tata kelola. Kalau lo mau, kita bisa bedah juga kenapa isu moral dan agama di Indonesia sering terasa lebih berisik dibanding negara lain. Itu ada faktor sejarah dan sosialnya juga. Oke. Jadi gini ya, kalau misalnya nih di Indonesia itu kan banyak tafsir-tafsir antar pemuka agama itu beda tafsir. Misalnya ada 100 pemuka agama beda tafsir ya, terutama misalnya nih ada case misalnya seperti apakah Valentine itu haram atau tidak. Ada 100 pemuka agama maka akan 100 tafsir. Nah, yang jadi pertanyaan, gua nanya dengan jujur ya. Maksudnya lu jawab dengan jujur ya, jangan berpihak ya, jangan ada basa-basi ya. Jadi gini, kalau suatu negara itu kebanyakan tafsir ya, kemudian kebanyakan ribut gitu ya, tafsir A, tafsir B, tafsir C, maka masyarakatnya kan bisa bingung ya. Dan apakah ini tidak produktif gitu ya, tidak produktif sehingga biasanya di negara yang kebanyakan tafsir ini, tafsir itu, maka negara susah jadi negara maju. Karena apa? Karena masyarakatnya itu kebingungan ya, terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak tafsir ini, tafsir itu ya, sehingga apa? Sehingga masyarakatnya itu kebingungan dan tidak produktif dan susah menjadi negara maju.
dan cenderung ya ada keributan antara umat beragama, ribut antara satu pengajian dengan pengajian yang lain, ribut antar aliran A, aliran B, ribut ya. Seperti misalnya kalau di Indonesia itu antara FPI dengan PWI ribut, kotok-kotokan padahal satu agama. Apakah ini bikin negara kita itu semakin terpuruk, semakin susah maju? Tolong jawab dengan jujur ya. Pertanyaan lu sebenarnya menarik dan cukup dalam. Oke. Gue jawab netral ya, nggak bela pihak manapun. Pertama, perbedaan tafsir dalam agama itu hal yang normal. Dari dulu, di semua tradisi keagamaan, tafsir beda-beda itu pasti ada. Bahkan di negara yang religius banget sekalipun, perbedaan pandangan nggak bisa dihindari. Jadi banyak tafsir bukan otomatis masalah. Yang bisa jadi masalah itu biasanya bukan banyak tafsirnya. Tapi, cara masyarakat dan elit menyikapi perbedaan. Kualitas literasi dan kedewasaan publik. Apa perbedaan berubah jadi konflik atau enggak? 1. Apakah banyak tafsir bikin masyarakat bingung? Bisa iya, bisa enggak. Kalau masyarakat punya literasi bagus, terbiasa diskusi sehat, enggak gampang terprovokasi, perbedaan tafsir malah bisa jadi kekayaan intelektual dan budaya. Tapi kalau orang gampang klaim gua paling benar, dikit-dikit baper dan marah, tafsir dijadiin alat politik, identitas. Nah ini yang bikin bingung seribut. Masalahnya seringkali bukan di tafsir, tapi di ego and framing sosialnya. Dan 2. Apakah ini bikin negara susah maju? Secara umum, kemajuan negara biasanya lebih ditentukan oleh stabilitas politik, kualitas pendidikan, penegakan hukum, ekonomi, dan inovasi. Institusi yang kuat. Negara maju juga punya perbedaan ideologi, agama, bahkan konflik pandangan. Tapi mereka punya mekanisme ngelola konflik. Yang bikin negara bisa terhambat itu kalau energi publik habis buat konflik identitas, terus polarisasi ekstrem. Kebijakan publik kalah sama sentimen kelompok. Diskusi rasional kalah sama emosi. Kalau perbedaan tafsir berubah jadi keributan sosial terus-menerus, iya, itu bisa ganggu produktivitas. Tapi bukan karena tafsirnya, melainkan karena konflik sosialnya. 3. Soal ribut antar kelompok organisasi. Di masyarakat demokratis, gesekan antar kelompok itu realita. Tapi penting dibedain. Kritik debat, normal. Konflik fisik, permusuhan, problem. Misalnya kalau ada ketegangan antara Front Pembela Islam FPI dan Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, itu lebih masuk ke dinamika sosial dan politik. Bukan sekadar tafsir agama doang. Biasanya ada faktor lain. Kepentingan politik. Media framing persepsi publik. Sejarah konflik. Jarang konflik sosial itu murni soal tafsir teologis aja. 4. Apakah keberagaman tafsir selalu buruk? Enggak juga. Banyak tafsir bisa memperkaya diskursus, adaptif dengan zaman, mencegah monopoli kebenaran. Yang bahaya itu kalau tafsir dipakai buat serang orang lain. Perbedaan dianggap ancaman. Identitas lebih penting daripada solusi nyata. Kesimpulan netralnya. Banyak tafsir bukan penyebab otomatis negara terpuruk. Yang menentukan dampaknya adalah kedewasaan sosial, sistem hukum dan institusi, budaya diskusi publik, pendidikan dan literasi. Kalau masyarakat bisa beda pendapat... Oke. Jadi permasalahannya di Indonesia itu kan masyarakatnya kurang dewasa, literasi rendah. Jadi beda pendapat itu dianggap musuhan, dianggap tidak sopan dan sebagainya. Itu artinya berarti pada kenyataannya di Indonesia itu tidak butuh tafsir yang banyak kan? Ya nggak sih? Menurut lu gimana? Tolong jawab dengan jujur ya. Karena di Indonesia itu kan masih kurang dewasa ya, dikit-dikit ngamuk gitu. Gua pengen lu jawab dengan simple, singkat ya. Singkat dan jujur ya, bukan soal butuh atau nggak butuh banyak tafsir. Perbedaan tafsir itu alami dan nggak bisa dihentikan di masyarakat manapun. Masalah utamanya bukan jumlah tafsir, tapi kedewasaan menyikapi beda pendapat, literasi dan cara berpikir kritis, budaya diskusi dan toleransi. Kalau masyarakat belum dewasa, yang perlu dibenahi itu kualitas literasi dan kedewasaannya, bukan mengurangi tafsir. Karena tafsir beragam itu konsekuensi alami. Lu nggak ngerti ya. Jadi gini. Singkat dan jujur ya, bukan... No. Cek. Masalahnya kan agama itu kan monopoli kebenaran ya. Agama itu kan mengajarkan untuk kita atau didoktrin untuk bahwa agama kita yang paling benar, tafsir kita yang paling benar, ya pandangan kita yang benar, aliran kita yang benar. Makanya sering terjadi bentrok antar aliran gitu ya. Lu jangan ini dong ya, jangan nggak enakan gitu. Jadi kalau banyak pandangan-pandangan nggak jelas gitu ya, ada tafsir nggak jelas, ada 1000 pemuka agama, ada 1000 tafsir, berarti ya itu menjadikan konflik dong di Indonesia. Tolong jawab dengan jujur, simple ya, simple, padat dan jelas, simple, jangan terlalu panjang. Jawaban simple and jujur ya. Iya, klaim paling benar itu memang sering jadi sumber bentrok.
Apalagi kalau dibawa ke ruang sosial dan politik. Itu realita, bukan cuma di Indonesia. Tapi banyak tafsir sendiri bukan otomatis masalah. Yang bikin kompleks dan ribut itu, sikap eksklusif nggak mau beda. Fanatisme plus emosi identitas. Tafsir dipakai buat serang pihak lain. Kalau orang bisa pegang keyakinan tanpa maksa dan tanpa baper berlebihan, banyak tafsir nggak harus jadi chaos. Kalau mentalitasnya, gua paling benar, yang lain salah. Mau tafsir sedikit pun tetap bisa ribut. Oke ya guys ya. Oke, kalau misalnya ada mau ditanya, nanti tanya di kolom komentar ya. Sekian video ini ya. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.